Jumpa lagi Sobat Mas Kenji di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Mas Kenji di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Topokan Stella bareng petugas kesehatan Puskesmas Kemeranjen, Cici. Perkenalkan Sobat Mas Kenji, saya Sulfandi Amir Maksum atau biasa dipanggil dengan Pandi. Di sini saya akan menemani Sobat-Sobat Mas Kenji untuk belajar tentang kesehatan, membahas tentang isu di dunia kesehatan. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Kita sudah hadir di tengah-tengah kita ada Dr. Suherni. Gimana Dok? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Fandi. Gimana kabarnya Mas Fandi hari ini? Alhamdulillah Dok, sangat sehat dan pastinya semangat Dok. Oke, sip. Oke Dok, kita perkenalan dulu ya Dok, biar kita sama-sama kenal gitu ya Dok. Boleh. Mungkin di sini teman-teman dari Sobat Mas Kenji juga masih ada yang mungkin asing dengan Dr. Suherni ya. Boleh tahu Dok nama lengkapnya siapa Dok? Nama lengkapnya Suherni Mas. Suherni, oke. Mungkin boleh saya panggil dengan Dokter Herni, biar lebih akrab ya Dok. Oke. Iya. Mungkin latar belakang dokter ini dulu kuliahnya di mana Dok? Dulu kebetulan saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, yang alhamdulillah lulus tahun 2008 Mas Fandi. Tahun 2008 ya Dok, berarti udah cukup lama ya Dok berkecimpung di dunia kedokteran ini ya Dok. Sudah sekitar 14 tahun. 14 tahun Sobat Mas Kenji. Jadi pengalaman yang cukup lama dan bisa dibilang sudah mumpuni ya Dok di dalam dunia kedokteran ya Dok. Enggak lah ya, insya Allah. Pasti pengalamannya juga udah banyak lah ya Dok di dunia kedokteran lah ya selama 4 tahun Insya ini. Allah mudah-mudahan bisa berbagi dengan sahabat Mas Kenji semua tentunya. Amin, ya. amin. Dok, oke, kita langsung saja ya Dok. Di kesempatan podcast kali ini kita mau bahas satu isu tentang kesehatan ya Dok, yaitu adalah hipertensi Dok. Atau yang mungkin teman-teman Sobat Mas Kenji sudah tahu yang disingkat dengan HT Dok. Iya. Itu kalau HT sendiri atau hipertensi sendiri itu apa sih Dok? Oke, ya. Jadi Sobat Mas Kenji ya, jadi hipertensi atau biasa disebut dengan HT atau tekanan darah tinggi, itu merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Seperti itu Mas Fandi. Begitu ya Dok. Nah, si hipertensi ini Mas Fandi itu sering disebut the silent killer. The silent killer. Ya, karena sering tanpa keluhan. Tanpa keluhan. Jadi penderitanya tidak merasakan keluhan ya Dok. Oke. Kalau dari jenis HT atau hipertensi sendiri itu ada jenis-jenisnya nggak sih Dok? Oh iya, jadi jenis hipertensi sendiri itu ya Sobat Mas Kenji itu terbagi menjadi dua ya. Jadi dua ya Dok. Yang pertama hipertensi esensial. Yang mana hipertensi esensial ini biasa disebut hipertensi primer Mas Fandi. Primer. Yang tidak diketahui penyebabnya. Dan si hipertensi esensial ini kasusnya banyak sekali, sampai 90% kasus hipertensi itu hipertensi esensial. 90% Dok? Iya, sedangkan sisanya yang 10% itu merupakan jenis hipertensi sekunder. Yang mana untuk penyebabnya sendiri dapat diketahui ya. Antara lain kelainan pembuluh darah di ginjal, kemudian gangguan kelenjar tiroid, penyakit kelenjar adrenal dan penyakit lainnya tentunya ya. Oke, berarti cukup banyak juga ya Dok untuk yang hipertensi esensial ya. Itu sekitar 90% sendiri ya Dok. Betul, Mas cukup presentasi yang cukup tinggi ya ternyata hipertensi itu ya Dok. Oke, untuk bagaimana sih Dok menentukan kalau kita itu ternyata mengidap hipertensi? Itu biasanya seperti apa untuk mengindikasinya Dok? Oh iya, jadi si penyakit hipertensi ini ya Mas Kenji ya, Sobat Mas Kenji. Jadi untuk mendiagnosisnya itu dilakukan dengan cara mengukur tekanan darah tentunya. Mengukur tekanan darah. Sangat mudah lah ya. Mengukur dengan pengukuran tekanan darah yang minimal dilakukan 2 kali dengan jarak 1 minggu. 1 minggu. Iya. Berarti diukurnya 2 kali dalam jaraknya 1 minggu. Oke. Ini buat teman-teman Kenji mungkin yang pengen tahu tentang kondisi dirinya atau kita itu menghidap hipertensi atau tidak, mungkin bisa dilakukan pengecekan yang disebutkan oleh Dokter Herni tadi nih Dok. Terus ini Dok,
kebanyakan tuh ya Dok di masyarakat itu kalau sudah untuk orang tua atau yang sudah lansia itu hipertensi dengan 150/90 itu mereka menganggapnya normal. Itu sebenarnya benar atau tidak, Dok? Oh, jadi gini ya, Mas Fandi ya. Nanti saya akan jelaskan itu klasifikasi untuk hipertensi. Oh, Yang nggih. mana kita masih memakai dari JNC ya, Nggih, menurut JNC nggih, tahun 2003. Jadi nggih. klasifikasi hipertensi itu ada kategori normal Oh, ada ya. nggih. Untuk kategori normal itu tekanan darah sistolnya itu kurang dari 120 mm air raksa Nggih, dan tekanan darah diastoliknya itu kurang dari 80 mm air raksa. 80 nggih, Dok. Kemudian di Itu yang tahapan normal nggih, berikutnya Dok? di tahapan berikutnya itu prahipertensi, yang mana Prahipertensi. tekanan darah sistolnya itu berkisar antara 120 sampai 139 mm air raksa, sedangkan di tekanan darah diastoliknya itu berkisar di antara 80 sampai 89 mm air raksa. Kemudian Oke. yang selanjutnya ini ya Nggih, Mas Fandi ya. Jadi ini yang dinyatakan hipertensi nih ya, nggih, hipertensi grade 1 atau tingkat 1. Itu tekanan darah sistolnya itu berkisar di antara 140 nggih. sampai 159. Sedangkan tekanan darah diastoliknya itu berkisar di angka 90 sampai 99 mm air raksa. Oke. Kemudian di atasnya lagi ada Mas Fandi nih, Masih ada, hipertensi Dok? grade 2. Oh, masih ada. Berarti Iya. tidak sampai cuman grade 1 aja, masih ada lagi ya, Dok? Iya, jadi hipertensi tingkat 2 itu di atas tekanan darah sistoliknya ya di atas 160 mm air raksa dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 100 mm air raksa Oke. gitu. Berarti untuk yang tadi, yang Yang pertanyaan tadi saya, termasuk ke dalam termasuknya sudah hipertensi hipertensi karena ya, sudah Dok? di atas 140/90 Per 90 ya. ya, Dok. Di Oh, atas atau sama dengan itu masuk ke hipertensi tidak disesuaikan dengan usia oke. tadi, Berarti, tidak kalau udah sepuh atau sudah tua itu dengan tetap kondisi sama seperti itu patokannya yang tadi oke, berarti JNC ke-7 tahun nggih? 2003, 3, oke. Berarti buat teman-teman sobat Mas Kenji semuanya, kalau punya orang tua di rumah dengan tekanan darah 150/90 itu sudah Iya, termasuk ke kategori hipertensi, hipertensi. iya. Jadi buat teman-teman sobat Mas Kenji, kalau yang ada mengidap seperti itu berarti itu udah indikasi tidak normal ya. Jadi mungkin Iya. bisa Segera diperiksakan lebih kunjungi lanjut ya, tenaga Dok. kesehatan Betul, mungkin untuk ya, mengecek lebih untuk lanjut ya. pemeriksaan selanjutnya, Ya, oke, Dok. gitu. Terus ini, Dok, tadi kan sudah disebutkan jenis-jenis hipertensi itu ada yang yang tidak bergejala. Nah, Heeh. sekarang kalau yang pengen tahu ada yang bergejala nggak sih dari hipertensi itu sendiri, Dok? Oh iya, jadi gejala hipertensi itu juga bermacam-macam ya Oh, Mas ya. ada ya, Di Dok, banyak samping ya? tadi yang awal kan saya jelaskan the silent killer karena Nggih, banyak tidak menimbulkan gejala. Jadi untuk gejala hipertensi sendiri itu yang pertama biasanya sakit kepala. sakit kepala, Sakit pusing-pusing kepala, gitu, Dok, iya, kemudian biasanya gelisah ya, gelisah, jantungnya berdebar-debar, lebih kencang ya, Dok? iya, terus Nggih, kemudian pusing. pusing. Pusing-pusing sama sakit kepala bedanya apa? Coba. Kalau Kalau pusing mungkin kalau pusing itu kayak berputar, ngeliar-ngeliar gitu ya, Dok? ngeliyeng lah ya, Ngeliyang, bener. Terus kemudian ada yang sampai penglihatan kabur juga ada ya, Mhm, kemudian rasa sakit di dada dan cepat lelah tentunya tampak ya, lelah, iya, berarti mhm. baru beraktivitas sedikit sudah lelah, itu Iya, juga mungkin salah mhm, satu indikasi atau iya, gejala sendiri itu ya, Dok? mhm, Oke, kalau dari hipertensi sendiri nih, Dok, ada mhm. nggak faktor resikonya untuk tubuh kita gitu, Dok? Oh, tentu ada, Mas, Ada ya, Dok? heeh, dari, faktor resiko untuk si hipertensi itu terbagi menjadi 2, ada Jadi 2 2, macam, heeh. Yang nggih, pertama itu, faktor resiko yang tidak dapat dirubah, nggih, yang heeh, permanen gitu ya, Dok? iya, yang nggak dapat dirubah lah pokoknya ya, dan Nggih, yang bisa dirubah, nggih, heeh. Untuk yang tidak dapat dirubah ya, contohnya nggih. seperti jenis Jenis kelamin, kelamin kalau itu udah pasti ya, Dok, kodrat iya, dari Yang Maha iya, Kuasa. nggak bisa dirubah ya, Nggih, kemudian umur, umur, nggih, yang tua-tua itu pernah muda ya, yang muda belum tentu heeh, iya, tua. heeh, kemudian riwayat keluarga, Riwayat misal keluarga. keluarganya ada yang menderita hipertensi, orang tua misalnya atau saudara kandungnya ya, nah kemudian yang faktor kedua Mas Fandi nih, Nggih, ada Dok, faktor resiko yang tidak dapat dirubah. tidak dapat Nah untuk dirubah. pengobatan hipertensi ini kita mainnya di sini ya, Kita bisa heeh, diolah di pengolahannya sini di sini ya, Dok? iya, untuk memodifikasi biar si tensi itu sedikit-sedikit mulai Menurun. menurun, Nggih, selain dengan obat tentunya ya, nggih. Yang Caranya pertama gimana itu, itu Dok? ya merokok Mas, Merokok. heeh, Buat sobat-sobat Mas Kenji nih yang merokok nih, kalau bisa dikurangin atau lebih baik berhenti sih berhenti sekalian, sekalian ya, Dok?
ya, karena Oke. rokok itu kan banyak mengandung racun-racun ya Nggih. yang berbahaya untuk tubuh kita tentunya Sobat Kenji. Sebenarnya sudah ditulis ya, Dok, di bungkus rokoknya itu Oh, ya, Dok? sudah diinformasikan dari perusahaannya. Nggih. Terus apa lagi nih, Dok? Kemudian yang selanjutnya ya, kurang makan buah dan sayur. Kurang makan buah Di sekitar sayur. kita banyak sekali ya, melimpah lah ya Melimpah sayur dan karena buah. Indonesia itu Makan yang banyak banget lah kayak banyak, gitulah. terus kemudian makanan yang asin-asin ya, Yang suka konsumsi asin. garam berlebih, Penyedap rasa itu juga ya, Dok? Iya, Oke. kemudian berat badan berlebih Nah, atau yang kegemukan, gemuk-gemuk itu mungkin yang gemuk-gemuk diturunkan ya biar diet berat badannya sehatnya itu harus ya, Dok, ideal. biar Iya, menggunakannya terhindar. diet sehat tentunya Bener. ya, Oke. Untuk yang selanjutnya, kurang aktivitas fisik Mas Kurang Fandi. aktivitas fisik. Rajin-rajinlah Nah, berolahraga. buat teman-teman Mas Iya. Kenji yang suka rebahan nih. Kaum rebahan ya? Kaum rebahan itu Jadi, harus hati-hati melakukan ya, Dok? aktivitas fisik iya, Iya. minimal 1 hari itu 30 menit, 30 menit. 1 minggu kurang lebih 5 kali lah Iya. ya, insya Allah bisa ya Mas Fandi ya? Iya, Heeh. tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman sobat Mas Kenji yang bekerja itu walaupun kadang kita capek ya, Dok. Iya. Itu bukan terhitung sebagai Ya, olahraga ya, itu Dok? aktivitas fisik tapi bukan olahraga Iya ya. ya, Kalau Dok. habis bekerja capek itu kan capek kita ya. Rasanya Kalau capek, pengen kalau habis istirahat. berolahraga badannya enteng dan Fresh. segar. Nggih. Beda Oke, ya. berarti Mhm. dibedakan ya sobat Mas Kenji Iya. antara kita sudah lelah kerja atau lelah olahraga ya, Dok? Untuk yang selanjutnya, konsumsi alkohol berlebihan ya. Nah, Itu juga banyak dihilangkan. racun. Iya, kemudian Dihilangkan. dislipidemi, Dislipidemi. dan yang terakhir itu ini yang banyak ya kasusnya. Apa itu, Jadi Dok? stres. Stres. Jangan stres sobat Mas Kenji. Di bawah santai, dinikmati apalagi hidupnya. yang terlalu memikirkan hidupnya yang susah itu dikurang-kurangin lah Iya, itu dikurangi lah ya. karena biasanya sakit itu emang dari Mencari pikiran. solusi masalah bukan Nah, dipikir-pikir yang betul. menjadi stres itu Betul, tidak mungkin baik. biar menghilangkan stres mungkin bisa lah untuk menghilangkan stres sambil nonton podcast Mas Kenji. Asik ya, bisa-bisa. Nah, itu di situ kita ada membahas tentang isu kesehatan atau mungkin nanti kita bisa lah berbincang-bincang. Tips kesehatan juga ada di banyak situ. ya, Dok. Kita bahas lebih ulik lagi ya, Dok. Iya. Oke, tadi sudah disebutkannya dari Dokter Suherni sendiri bahwa jenis hipertensi itu, terus faktor resiko, gejala-gejalanya, ternyata hipertensi itu tidak penyakit yang tidak bisa kita sepelekan, gitu ya, Dok? Iya, Oke. Kalau hipertensi sendiri ya, Dok, itu ada komplikasi nggak, Dok? Seperti mungkin sakit lain bisa lain atau nggak, Dok? Tentu bisa, Mas Fandi. Bisa ya, Dok? Ada banyak komplikasi dari malahan. penyakit hipertensi ini. Salah satunya yaitu penyakit jantung, gangguan cerebral atau otak ya, Dok? Otak ya, kemudian penyakit ginjal, kemudian stroke atau mati separuh, setengah biasanya ya, ya orang awam ya. Itu kan ada 2 jenis ya, ada yang stroke perdarahan dan ada yang stroke iskemik. Ya. Ada lagi nggak, Dok? Ada lagi, kemudian ada retinopati atau kerusakan retina. Berarti penglihatannya agak kabur gitu ya, Dok? Kemudian penyakit pembuluh darah tepi. Pembuluh darah tepi. Cukup banyak juga Cukup ya banyak, untuk komplikasi iya. sendiri dari hipertensi itu menyebabkan. Dan ada lagi satu lagi. Apa lagi itu, Dok? Gangguan saraf juga bisa ke situ. Itu berarti banyak banget komplikasi dari hipertensi sendiri. Iya, makanya harus hati-hati dan tetap terkontrol ya hipertensi itu. Nah, ini harus kita perhatikan banget nih pola hidup kita ya, dari dengan tadi tidur yang bisa dimodifikasi. Sampai bangun tidur lagi gitu, itu harus kita tentunya dengan pola hidup yang sehat. Iya. Benar. Nah, ini, Dok, ini kan kita sudah masuk nih di bulan Zulhijjah. Iya. Di bulan kalender Muslim biasanya kan nanti teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari perayaan Muslim, Hari Raya Idul Adha betul, ya, Mas Fandi ya. Biasanya kan di situ pada motong hewan kurban, daging-daging. Iya. Biasanya kan orang-orang itu bilang kalau jangan makan daging kambing, nanti bisa hipertensi atau darah tinggi. Itu sebenarnya benar nggak, Dok? Jadi itu hanya mitos ya, Mas mitos Fandi, sebenarnya ya, Dok. Oke, itu sobat jadi, Mas Kenji. Jadi makan daging kambing itu mitos. Jadi masyarakat kita itu begitu mudah percaya tanpa mengetahui dari ilmiahnya itu seperti apa. Kebenaran secara ilmiah itu. Iya. Jadi sebenarnya si daging kambing ini sumber protein yang bagus. Sumber proteinnya bagus. Kemudian dia mempunyai kalori dan lemak yang lebih rendah dari daging sapi dan daging ayam. Oh, ternyata proteinnya lebih bagus, kalorinya lebih rendah dari sapi dan ayam. Jadi yang membuat hipertensi itu bukan si daging kambingnya ini. Ini daging kambing itu jadi kambing hitam di sini. Iya, sudah hitam jadi hitam lagi, Dok. Jadi sebenarnya bukan daging kambingnya, tapi cara pengolahannya jadi tidak kekeliruan tepat. Ya, Dok, kekeliruan dalam pengolahan yang menyebabkan
Jadi seperti itu. Karena Oke, Dok. biasanya kan dibikin gulai pakai Gulai, santan, santan terus tuh, asin. belum lagi penyedapnya, Penyebab yang suka ditambah nih. lagi kecap biasanya ya. Itu Jadi multi bumbu nyatu di multi bumbu. situ. Itu yang mendorong untuk menjadi Iya, meningkatkan pemicu ya, tekanan Dok. darah itu. Oke. Nah, untuk kita milih daging kambing yang bagus gitu ya, Dok. Itu yang bagaimana atau dengan cara pengolahan yang seperti apa, Oh Dok? iya, jadi kalau untuk konsumsi daging kambing masih boleh ya untuk Nggih. menderita hipertensi, tentunya tidak boleh berlebihan ya. Iya. Tidak boleh berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya Mas Iya, Fandi ya. jadi harus yang Dan sedang-sedang saja. disertai dengan pengolahan yang benar nih tentunya. Nah, pengolahannya itu yang seperti apa, Nah, Dok? untuk pengolahan yang benar ini, yang pertama pilih daging kambing. Heeh, Nggih, dagingnya saja, dagingnya murni saja. ya. Tanpa lemak ya, Dok? Tanpa Atau lemak dan gaji tanpa ya? gaji. Iya. Iya, biasanya kan pada suka Suka, gajinya ya, apalagi kalau di sate itu Karena ya gurih lemak-lemaknya rasanya, tambah Dok. gurih. Heeh. Kemudian diolah dengan minimal menggunakan minyak. Menggunakan Minyaknya minyak jangan banyak-banyak, sedikit sedikit, saja. cuman untuk perasa aja ya, Dok? Iya, kemudian kalau pakai santan, Nggih, itu memakainya santan yang encer. jangan yang kental. Jadi kemudian dimasukkannya juga setelah dagingnya empuk ya, sudah mematang, jadi baru dimasukkan Baru dimasukkan santannya. santan. Oke. Terus tidak boleh dipanaskan berulang Mas Fandi itu. Nanti akan menghasilkan lemak yang merugikan tubuh kita sendiri. Oke, berarti jangan Heeh. eman-eman atau dalam Iya. bahasa Indonesia sayang. Jadi masak secukupnya, habis seketika. Habis nanti masak lagi. Jadi Iya. emang benar makan berlebihan Kemudian itu ada tidak satu baik. lagi nih Mas Fandi. Apa itu, Dok? Gunakan garam yang tidak berlebihan. Gunakan garam yang Garamnya tidak secukupnya. berlebihan. Kalau sudah menggunakan garam, tidak usah pakai penyedap rasa. Nah, Sudah cukup. cukup lah Pilih ya. salah satu saja ini, Dok. Kalau mau pakai penyedap rasa, garamnya Iya, dikurangi. biar tidak terlalu banyak zat-zat yang Zat-zat meningkatkan tekanan darah itu. Oke, Dok. Nah, kan biasanya kalau di hari raya Idul Adha ya, Dok, banyak kambing yang disembelih. Iya. Biasanya teman-teman atau sobat Mas Kenji itu suka makan sate. Iya. Kalau pengidap hipertensi sendiri itu masih boleh nggak sih, Dok? Jadi kalau sate itu kan dipanggang ya. Iya, dipanggang. Jadi itu sebenarnya menghasilkan karsinogenik yang berbahaya untuk tubuh kita, yang namanya nitrosamin itu. Nitrosamin. Jadi kalau makan itu sebaiknya jangan sampai gosong tentunya ya. Jangan untuk terlalu membanggangnya. gosong gitu. Kemudian untuk penyajiannya didampingi dengan makanan-makanan yang tinggi antioksidan. Antioksidan. Apa aja, Dok? Mungkin teman-teman sobat Mas Kenji ini bawang perlu dicatat, merah, boleh nih, perlu dicatat buat bawang teman-teman merah, sobat Mas kemudian Kenji. tomat ya, Ya, terus juga sayur-sayuran lainnya. sayur-sayuran. Iya. Jadi kalau makan sate jangan cuma satenya aja ya, Dok. Setelah itu didoping sama tadi sayur-sayurannya sayur-sayuran, yang tomat, mengandung tinggi antioksidan Iya, tentunya. oke. Ternyata tenang buat teman-teman sobat Mas Kenji semua Masih masih bisa boleh lah. menikmati daging kambing Asal secukupnya, jangan berlebihan. Iya. Oke. Mungkin itu saja ya, Dok, yang Iya. kita bahas untuk isu kesehatan tentang hipertensi. Ya. Semoga dengan informasi yang dari Dr. Bermanfaat Suherni ini untuk bisa bermanfaat ya, Dok. sahabat Kenji semua ya. Nah, semoga yang kita harapkan nanti setelah Idul Adha itu tidak ada yang namanya kenaikan kasus hipertensi. Iya, Karena semoga. sudah tahu dari informasi dari Dr. Herni Iya. ini. Mengolahnya yang benar ya, Mas Nah, Fandi jadi ya. yang kita inginkan adalah semua masyarakat di Indonesia itu adalah sehat. Itu yang utama ya, Dok. Mungkin itu sobat Mas Kenji semuanya informasi tentang isu kesehatan yang bisa disampaikan di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Itu ya, Dok. Ya. Ingat sehat Sebelum sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.